Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Hikmah Auwalia dengan NIM 0547566603. Video kali ini saya buat untuk mengerjakan tugas satu dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Karena tugasnya yang nomor satu itu ngerangkum, jadi kita lanjut ke nomor duanya aja. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode-nya. Langsung aja kita bikin. Pertama untuk yang pseudocode-nya aku bikinnya di notepad. Kayak gini. Pseudocode hitung gaji karyawan. Perhitungan gaji karyawan digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah logika pemrograman secara sederhana dan mudah dipahami sebelum diterapkan ke dalam bahasa pemrograman. Pseudocode ini dibuat untuk menghitung total gaji karyawan berdasarkan golongan dan jumlah jam lembur yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Proses dimulai dengan start atau mulai yang menandakan awal jalannya algoritma. Setelah itu, sistem meminta pengguna untuk memasukkan data berupa golongan karyawan dan juga jam lemburnya. Data golongan digunakan untuk menentukan besar gaji pokoknya, sedangkan data jam lembur digunakan untuk menentukan persentase tambahan gaji lembur. Pada bagian berikutnya, pseudocode melakukan proses pengecekan golongan menggunakan percabangan if-else-if. Jika golongan yang dimasukkan adalah A, maka gaji pokoknya 5 juta. Kalau golongan yang B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Kalau yang golongan C, maka gaji pokoknya itu 9.500.000. Proses ini penting agar sistem dapat menentukan dasar perhitungan gaji secara otomatis sesuai data yang dimasukkan. Setelah gaji pokok ditentukan, pseudocode melanjutkan proses pengecekan jumlah jam lembur. Sistem kembali menggunakan percabangan if-else-if untuk menentukan persentase lemburnya. Jika karyawan lembur selama 1 jam, maka persentase lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Kalau yang 2 jam, maka persentasenya 32% dari gaji pokok. Untuk yang 3 jam, maka 34% dari gaji pokok. Kalau yang 4 jam, maka 36% dari gaji pokok dan yang lembur 5 jam atau lebih, maka persentasenya sebesar 38% dari gaji pokok. Setelah seluruh perhitungan selesai dilakukan, sistem akan menampilkan hasil akhir berupa total gaji yang diterima karyawan. Proses kemudian diakhiri dengan perintah N yang menandakan bahwa algoritma telah selesai dijalankan. Dengan adanya pseudocode ini, proses perhitungan gaji dapat dipahami dengan lebih mudah karena langkah-langkahnya tersusun secara sistematis dan terstruktur. Selain itu, pseudocode juga membantu programmer dalam mengubah logika perhitungan menjadi program komputer yang sebenarnya. Sebelumnya, saya udah membuat flowchart-nya. Flowchart perhitungan gaji karyawan ini menggambarkan alur proses perhitungan total penghasilan karyawan berdasarkan golongan dan juga jumlah jam lembur secara sistematis. Proses ini dimulai dari simbol start yang menandakan awal dari jalannya program atau algoritmanya. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan 2 data utama, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C, dan juga jam lemburnya. Kedua data tersebut menjadi input utama yang akan diproses dalam sistem menentukan besar gaji yang diterima oleh karyawan. Tahap berikutnya adalah proses pengambilan keputusan nih. Keputusan antara golongan karyawannya, ada yang A, B, dan juga golongan C. Jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan C, maka gaji pokoknya itu 9.500.000. Setelah gaji pokok ditentukan, proses berlanjut ke tahap pengecekan jumlah jam lemburnya. Jika lemburnya 1 jam, maka persentasenya
adalah 30% dari gaji pokok. Jika 2 jam, persentasenya sama dengan 32% dari gaji pokok. Jika 3 jam, maka persentasenya 34% dari gaji pokok. Dan jika 4 jam, maka persentasenya 36% dari gaji pokok. Dan juga kalau 5 jam, maka persentasenya itu 38% dari gaji pokok. Persentase ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah gaji lembur. Setelah persentase lembur diperoleh, sistem masuk ke tahap perhitungan gaji lembur, yaitu dengan mengalihkan gaji pokok dengan persentase lembur yang sesuai. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian digunakan pada proses berikutnya, yaitu menghitung total gaji. Total gaji diperoleh dengan menjumlahkan gaji pokok dengan gaji lembur, sehingga menghasilkan jumlah penghasilan akhir yang akan diterima oleh karyawan. Tahap terakhir adalah output, yaitu menampilkan hasil berupa total gaji karyawan berdasarkan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Setelah hasil ditampilkan, proses diakhiri dengan simbol N yang menandakan bahwa seluruh proses perhitungan telah selesai. Dengan adanya flowchart ini, proses perhitungan gaji menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data penggajian karyawan. Jadi, tugas 1 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman udah selesai. Terima kasih.